biaya tenaga kerja. Biaya kita lanjut berikutnya yaitu mengenai masalah biaya tenaga kerja. Ya, perhatikan biaya tenaga kerja. Ya, estimasi komponen tenaga kerja merupakan aspek paling sulit dari keseluruhan analisis biaya. Ya, kita bahas mengenai masalah tenaga kerja bahwa pada suatu pekerjaan di dalam konstruksi atau di dalam proyek tersebut tentunya yang paling sulit dari keseluruhan adalah analisis biaya konstruksi. Kenapa dikatakan bahwa paling sulit dari keseluruhan analisis biaya konstruksi? Di mana biaya tersebut kalau kita tidak gunakan pada tempatnya atau kalau tidak bisa kita gunakan semaksimal mungkin, berarti itu dikatakan itu memang sangat sulit dari keseluruhan pekerjaan. Karena diketahui bahwa biaya tersebut memang sangat intim di seluruh pekerjaan tersebut. Apabila kita salah menggunakan biaya tersebut atau uang tersebut, tentunya sangat berpengaruh kepada pekerjaan yang kita kerjakan. Berikut, banyak faktor berpengaruh yang harus diperhitungkan, antara lain kondisi tempat bekerja. Memang sangat berpengaruh. Dari faktor yang harus kita perhatikan adalah tempat bekerja. Kira-kira tempat bekerja itu bagaimana yang kita harus perhitungkan kira-kira? Ya, termasuk masalah keamanan. Masalah situasi keamanan itu memang sangat berpengaruh. Karena apabila kita bekerja di tempat yang tidak aman, tentunya pekerjaan kita juga tidak akan terselesaikan dengan baik. Dan apabila juga kita bekerja ada gangguan-gangguan yang kita tidak inginkan, tentunya juga akan menghambat pekerjaan tersebut. Maka semua pekerjaan kita juga tidak akan bisa diselesaikan dengan bagus. Maka apa yang kita harapkan tentunya kita tidak bisa inginkan, tidak bisa tercapai. Dan mengenai masalah keterampilan itu sangat dibutuhkan oleh kalian. Kenapa? Keterampilan itu harus kita miliki untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan. Misalkan Anda adalah seorang teknik. Anda adalah seorang teknik, berarti harus mempunyai suatu keterampilan. Keterampilan apa? Ya tentunya bisa menghitung anggaran-anggaran yang kita harus pergunakan di dalam rak misalkan. Berikut, mengenai keterampilan yang lain, bisa bekerja semaksimal mungkin, bisa bekerja yang baik dibandingkan dengan orang-orang lain. Karena Anda adalah orang terdidik, orang yang mempunyai pendidikan yang sudah dilatih di dalam prakteknya, di dalam teorinya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, lama waktu kerja. Lama waktu kerja itu memang sangat diperlukan juga. Kenapa? Karena kita seorang proyek atau seorang kontraktor, tentunya kita harus membutuhkan waktu untuk bekerja. Kenapa? Karena waktu yang kita kerjakan itu adalah yang mengatur kita, di mana waktu yang kita mau selesaikan pekerjaan tersebut atau proyek, tentunya ada batas waktu yang sudah ditentukan. Setelah itu, kalau sudah lewat waktu yang kita dibatasi, berarti siapa yang rugi? Tentunya kita sendiri yang rugi, bukan siapa-siapa. Maka kontraktor yang rugi, maka direktur juga akan pusing berpikir. Olehnya itu kita harus menggunakan waktu yang efisien mungkin. Berikut, tingkat produktivitas, ya tingkat produksinya harus kita kasih bagus. Kenapa kita harus kasih bagus? Supaya seorang pelanggan
bisa mempergunakan kita lagi untuk selanjutnya, supaya kita bisa digunakan lagi kita punya perusahaan untuk jangka yang akan datang atau jangka panjang atau bisa berkelanjutan. Dan selain itu kita punya perusahaan juga bisa terkenal. Karena kenapa? Hasil kita punya pekerjaan bagus, disenangi oleh orang, disenangi oleh yang punya bangunan, disenangi oleh semua orang, sehingga orang bisa mencari kita punya perusahaan. Karena persaingan dan indeks biaya hidup setempat, sekarang kita harus perhatikan masalah persaingan. Kita harus bersaing untuk dalam mengerjakan proyek tersebut. Kemudian lanjut, berdasarkan dari sekian banyak faktor, yang sulit adalah mengukur dan menetapkan tingkat produktivitas, yaitu prestasi pekerjaan yang dapat dicapai oleh pekerja, yang dapat dicapai atau ribu kerja setiap satuan waktu yang ditentukan. Berdasarkan dari berbagai banyak faktor, yang sulit adalah cara pengukuran dan menetapkan produktivitas, yaitu prestasi pekerjaan. Prestasi pekerjaan yang kita harus raih, yang dapat kita capai oleh pekerja. Kalau kita tidak bisa capai, ya tentunya kita sudah paham bahwa keberhasilan kita tidak akan tercapai. Mutu dan kualitas berarti tidak bisa kita capai. Kemudian mengenai masalah tingkat produktivitas, selain tergantung pada keahlian, keterampilan juga terkait dengan sikap mental pekerja yang sangat dipengaruhi oleh keadaan setempat dan lingkungan setempat. Ya, mengenai masalah tingkat produktivitas, selain tergantung pada keahlian, juga keterampilan, dan tergantung juga pada sikap mental pekerja. Sikap mentalnya seorang pekerja harus mempunyai sikap. Kalau sudah mempunyai keahlian, ya saya kira sudah semua pintar, sudah semua bisa, ditambah dengan keterampilannya, berarti dikaitkan juga dengan mental pekerja yang sangat dipengaruhi juga oleh pekerjaan. Olehnya itu sangat bermanfaat kalau kita bekerja sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan juga dibarengi oleh masalah sikap dan mental. Berikut kita masuk di biaya material. Jadi kita berbicara material-material ini dan biaya-biayanya. Semuanya membutuhkan biaya, semuanya membutuhkan uang. Analisis meliputi perhitungan seluruh kebutuhan volume dan biaya material. Masalah analisis meliputi perhitungan seluruh kebutuhan volume dan biaya material, tentunya membutuhkan biaya. Biaya material yang harus kita perhitungkan, yaitu contohnya semen berapa, besi berapa, pasir berapa satu trek atau sekian kubik, berapa pasirnya, berapa sak yang kita harus butuhkan, berapa batang besinya, dan lain-lain yang menyangkut masalah material yang kita harus hitung biayanya. Yaitu dalam rak itu kalian akan diajar nanti oleh guru berikutnya. Kemudian dalam meliputi perhitungan keseluruhan kebutuhan volume ini, tentunya pekerjaan pokok maupun penunjang memang sangat berpengaruh menunjang pekerjaan tersebut, karena dikatakan bahwa material adalah pekerjaan pokok untuk penunjang pekerjaan. Berikut biaya material diperoleh dengan menetapkan harga satuan. Biaya material. Jadi kita berbicara mengenai biaya material. Berapa biayanya yang harus kita peroleh untuk menetapkan harga tersebut? Sesuai harga di toko, sesuai harga di pasaran yang kita harus tetapkan. Kenapa kita harus tetapkan? Karena kita harus memberikan dokumentasi untuk diperiksakan, untuk
diperlihatkan oleh yang bersangkutan siapa yang bisa mempertanggungjawabkan nanti. Jadi kita harus memperlihatkan dengan cara hitam di atas putih. Tidak perlu Anda berteriak. Sudah ada dokumentasinya. Sudah ada tanda buktinya. Kalau tiba waktunya ada audit di proyek tersebut. Oke, kita lanjut. Harga suatu material merupakan harga di tempat pekerjaan yang di dalamnya sudah termasuk memperhitungkan biaya. Jadi harga suatu material tersebut itu, di mana harga pasaran itu adalah sudah termasuk di perhitungan biaya. Kalau kita sudah menghitung RAP atau rencana anggaran biayanya. Rencana anggaran biayanya tentunya termasuk juga pengangkutan, menaikkan dan menurunkan, misalkan jarak jauh berapa meter, berapa kilo tempat bekerja dengan mengangkut barang atau material, dan menurunkan berapa ongkosnya. Kemudian di pengepakan, kalau dikirim, kemudian harus kalau dikirim itu harus diasuransikan. Kenapa? Karena apabila hilang barang tersebut tentunya ada gantinya. Pengujian dan penyusutan harus diuji. Penyimpanan di gudang dan sebagainya itu sangat kita harus perhatikan karena semua itu menyangkut masalah biaya. Kemudian kita masuk di biaya tak langsung. Ya, biaya tak langsung ini sudah tadi. Biaya tak langsung dibedakan menjadi dua golongan, yaitu biaya umum dan biaya proyek. Biaya langsung, biaya tak langsung, biaya umum dan biaya proyek. Ya, biaya umum ya tentunya ada hal-hal yang biasa kita butuhkan dalam satu organisasi proyek, yaitu ada membutuhkan biaya umum, yaitu pembelian kebutuhan yang tidak terduga di luar harga hitungan proyek. Ada beberapa hal yang dikelompokkan sebagai biaya umum adalah: pertama, gaji personal tetap di kantor pusat dan lapangan, yaitu adalah gaji tetap di kantor yang bisa mengetahui, yang hitungannya sekian, pengawasan sekian, bagian tim proyeknya dan lain-lain sebagainya. Dua, pengeluaran kantor pusat seperti sewa kantor, ya harus dikasih tersendiri sewa kantornya, teleponnya berapa biayanya dan lain sebagainya. Jadi semua ada dalam hitungan bukti fisik dokumentasinya, supaya pada saat tim audit memeriksa kita, maka kita siap memberikan buktinya. 3. Perjalanan serta akomodasi. Ya, biaya perjalanan dinas tentunya mengeluarkan biaya perjalanan dinas untuk misalkan keluar ke Jakarta atau keluar ke Makassar dan lain-lain sebagainya, untuk ketemu di mana kita diundang untuk ada pertemuan atau meeting atau rapat bersama, siapa yang dipercayakan itu ada. Kemudian biaya dokumentasi, ya ada biayanya, dokumentasi harus ada, misalkan kamera, dipoto, digambar, ya tentunya ada semua biaya, membutuhkan biaya, jadi itu sudah dianggarkan semua. Kemudian bunga bank, ya ada, karena itu proyek itu misalkan perumahan BTN itu kerjasama dengan bank, makanya itu setiap BTN itu atau perumahan itu harus melalui bank, karena itu kerjasamanya dengan bank dengan proyek tersebut. Kemudian biaya notaris, ya ada juga biaya notarisnya. Nah, tentunya kita harus anggarkan juga biaya notaris untuk menyetujui apabila ada hal-hal di dalam pekerjaan tersebut. Kemudian peralatan kecil dan material habis pakai, ya ada semua biayanya, peralatan kecil dan material habis pakai. Habis pakai ya semuanya, semen, pasir, batu dan lain-lain sebagainya. Peralatan kecil juga yang habis pakai, kalau sendok spesinya rusak, ya habis pakai sudah. Ya misalkan papan coran atau
pada saat kita mengecor ada menggunakan papan atau bambu, itu namanya peralatan kecil dan material habis pakai. Kalau kita menggunakan semua itu ya kita kan habis pakai buang. Kalau peralatan yang kecil material habis pakai buang. Atau biasa dikatakan peralatan yang sudah dipakai tidak akan bisa dipakai lagi, berarti itu habis pakai, itu dibuang. Tidak tersimpan yang lain yang tersimpan tadi itu.